Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang e-commerce. Nah, apa itu yang dimaksud dengan e-commerce? Mari kita simak video berikut ini ya. Nah, jadi pengertian dari e-commerce adalah electronic e-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk atau jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik. Nah, sistem manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Nah, jadi yang dimaksud dengan e-commerce itu adalah sebuah sistem cara berdagang menggunakan bantuan media internet. Nah, huruf E itu mewakili kata elektronik seperti pada kata e-learning, email, atau e-banking. Dalam hal ini, e-commerce seringkali menggunakan media internet di mana antara si penjual dan si pembeli hanya bertemu di dunia maya, sehingga semua transaksi perdagangan akan dilakukan secara elektronik, mulai dari pameran produk, tawar-menawar, dan akhirnya transaksi yang dilakukan melalui sistem transfer dan pengiriman barang. Dengan sistem e-commerce ini, maka penjual dan pembeli biasanya tidak akan bertemu tatap muka, hanya bertemu di dunia maya saja. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian dari e-commerce. Selanjutnya ada konsep-konsep dalam e-commerce. Nah, konsep apa saja sih konsep dalam e-commerce? Yang pertama ada konsep B2B, yaitu transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis yang lainnya. Nah, disebut juga transaksi antar perusahaan kalau B2B. Ada juga transaksi menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi. Bisa juga digunakan untuk pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Seperti EDA, contohnya Electronic Data Interchange adalah sebuah metode pertukaran dokumen bisnis antara aplikasi komputer atau antar perusahaan atau instansi secara elektronis menggunakan format standar yang telah disepakati. Contohnya Bursa Efek, Global Market adalah sebuah perusahaan perdagangan internasional pemasaran. Selanjutnya ada B2C, yaitu mempunyai karakteristik terbuka untuk umum, di mana informasi tersebut disebarkan ke umum. Nah, karakteristik tersebut terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan dan digunakan untuk umum. Keduanya servis yang diberikan bersifat umum, di mana mekanismenya dapat digunakan oleh khalayak ramai. Nah, pelayanan yang diberikan berdasarkan permohonan atau on demand, maka produsen mempersiapkan responnya sesuai dengan permohonan tersebut. Nah, contohnya ada Amazon Inc., Google Play yang menjual aplikasi berbayar untuk para pengguna HP Android. Selanjutnya ada C2C, yaitu merupakan sistem transaksi dan komunikasi antar perorangan. Nah, di dalam dunia teknologi, bidang e-commerce merupakan sistem transaksi dan komunikasi antar perorangan atau konsumen kepada konsumen yang lain untuk memenuhi kebutuhan sesama konsumen. Nah, sekarang contohnya sedang hangat-hangatnya penjualan melalui online yang bisa dilakukan melalui perantara ataupun secara face to face antar konsumen dan dengan konsumen yang lain. Misalnya seorang yang ingin menjual barang yang tidak dia butuhkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, yang kemudian di-share ke web atau sosial media yang dia punya. Nah, bisnis seperti ini sangat diminati sekarang. Nah, contohnya karakteristik customer ke customer
pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja seperti lelang barang. Internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Ya, konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar satu produk sehingga jika ada tidak kepuasan suatu produk maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Nah, dalam konsep ini contohnya sekarang kan ada Shopee, ada OLX, kita bebas menjual apa saja. OLX, ada Berniaga, dan lain-lain. Nah, ada M-commerce dan wajah baru e-commerce. Nah, M-commerce atau mobile commerce adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat wireless handheld seperti telepon seluler dan personal digital assistant atau PDAS. Nah, M-commerce sendiri adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui dengan wireless, jadi tanpa kabel. Nah, selanjutnya ada terminologi dan standar M-commerce. Ada GPS, ada SMS, ada MMS. Nah, contohnya seperti itu. Ada atribut M-commerce dan faktor ekonominya. Seperti mobilitas, para pemakai membawa mobil device lainnya atau jangkauan luas orang dapat dihubungi atau dituju pada setiap waktu. Selanjutnya ada nilai tambah atribut M-commerce. Contohnya seperti mobilitas para pemakai membawa ponsel atau mobil device lainnya, jangkauan luas dapat dihubungi atau dituju pada setiap waktu. Instan, connectivity, cepat cepat dan mudah, alat mobil lainnya dan database. Selanjutnya ada infrastruktur e-commerce dan M-commerce. Membangun infrastruktur e-commerce ada teknologi informasi yaitu internet, extranet, internet. Nah, apa yang dimaksud dengan extranet? Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier atau penjual atau vendor, mitra atau partner atau pelanggan dan lain-lain. Selanjutnya ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan seperti kantor, bahkan warung internet atau warnet pun dapat dikategorikan internet. Nah, selanjutnya ada infrastruktur M-commerce, perangkat keras hardware seperti telepon seluler, mobile phone, PDA atau personal digital assistant atau adjustable keyboard. Selanjutnya ada perangkat lunak, software, tampilan layar aplikasi, mobile application, middleware, wireless middleware, atau ada media transmisi, microwave, dan lain-lain, Bluetooth. Manfaat dan kelemahan e-commerce. Nah, manfaatnya ada bagi konsumen, ada bagi masyarakat, ada bagi bisnis. Nah, bagi konsumen, manfaatnya seseorang menjadi tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli barang kebutuhannya. Jadi cukup online saja, tidak perlu tatap muka. Hanya dengan melihat produk online shop yang berbasis e-commerce, mereka dengan mudah mendapatkan kebutuhannya tanpa harus berusaha payah mengantri dan transaksi online. Dan ini dapat dilakukan 24 jam. Nah, ada e-commerce. Mungkinkah seorang berbisnis tanpa keluar rumah? Dengan bermodal komputer dan jaringan internet, kegiatan e-commerce dapat dilakukan di mana saja. Harga yang ditawarkan pun oleh pengguna e-commerce pada barang produksinya rata-rata di bawah harga pasaran, jadi lebih murah dan tentunya banyak yang dilirik.
oleh pembeli lokal maupun internasional, karena kan mencakup seluruh dunia, worldwide. Nah, selanjutnya bagi bisnis, dalam siklus jual beli bisnis, pelanggan hanya mencakup daerah itu saja, tetapi dalam e-commerce perusahaan dapat mengembangkan usahanya ke daerahnya, bahkan negara lain, yang tentunya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Kelemahannya biaya cukup tinggi dan kekhawatiran akan masalah keamanan. Selanjutnya ada piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Wajah baru e-commerce sekarang kan banyak, ada OLX, jual beli barang bekas, ada yang barunya juga Bukalapak seperti Shopee dan lain-lain. Nah, kesimpulannya, pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan lembaga merupakan proses yang cukup kompleks. Jadi melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security dan otorisasi. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah dan lebih praktis tanpa harus menghabiskan banyak tenaga serta biaya transportasi untuk memperoleh barang atau item yang diinginkan. Cukup saja presentasi dari saya, penjelasan dan presentasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.